Para sahabatku yang terkasih, Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semuanya, dan salam sehat. Mari pertama-tama kita menyanyikan lagu sederhana ini. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Para sahabat yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin mengajakmu untuk melihat salah satu tugas atau kewajiban yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anggota Gereja Katolik. Dan tugas yang ingin saya sebut itu adalah satu kata ini, yaitu pewartaan. Atau dalam bahasa yang lain disebut dengan kerigma. Dan kita tahu, kerigma, pewartaan adalah salah satu dari pilar gereja. Maka ketika kita bisa melakukan tugas atau kepercayaan yang diberikan oleh gereja kepada kita untuk melakukan yang namanya tugas pewartaan, maka disitulah kita bisa memberikan kontribusi bagi kehadiran gereja di tengah dunia, di tengah masyarakat. Maka pada kesempatan ini saya mencoba untuk membagikan refleksi saya. Saya akan membaginya dalam 4 bagian. Bagian yang pertama tentu saya akan bercerita, berbagi, sharing tentang kenapa kok saya itu selalu bersukacita ketika membagikan pengalaman iman kepada para sahabat semua. Tentu yang saya bagikan sangat sederhana. Kemudian yang kedua, pada bagian yang kedua, saya ingin mengajak kepada para sahabat untuk melihat talenta karunia yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidupmu. Kemudian yang ketiga yang saya ingin bagikan adalah bagaimana firman Tuhan itu menyapa kehidupan kita dengan cara yang sangat unik dan spesial. Lalu yang terakhir, saya ingin memberikan keyakinan kepada para sahabat semua, peneguhan kepada para sahabat semua bahwa firman Tuhan sungguh menjadi dasar dan penuntun bagi kehidupan kita. Sehingga tadi di awal saya mengajak para sahabat untuk menyanyikan lagu yang sangat indah itu. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari para sahabat kita melihat bagian per bagian. Bagian pertama tadi saya sudah menjanjikan bahwa saya akan berbagi tentang pengalaman saya dalam tugas pewartaan dalam kerigma ini. Hal yang pertama harus kita lihat adalah ketika Mosan melakukan tugas pewartaan, dia punya cara sendiri. Seperti biasa, di pagi hari, Mosan sudah menyapa para sahabat semua dengan renungan-renungan yang sederhana. Dan itu saya bagikan tentu lewat media sosial, akun-akun media sosial yang Mosan miliki. Dalam Facebook, Instagram, YouTube seperti ini, dan juga dalam grup-grup WhatsApp. Sehingga di sini Mosan punya cara sendiri untuk melakukan tugas pewartaan.
Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga punya cara tersendiri untuk melaksanakan tugas pewartaan ini? Tentu lewat akun-akun media sosial yang kamu miliki, dan saya yakin banyak dari antara para sahabat ini sangat kreatif untuk melaksanakan tugas pewartaan itu. Kemudian yang bisa dilihat oleh para sahabat semua adalah ketika Mosan mewartakan yang namanya firman Tuhan, membagikan firman Tuhan, Mosan punya gaya tersendiri. Saya ingin, karena sabda Tuhan, the gospel, the good news itu adalah kabar sukacita, maka saya ingin mewartakannya juga dengan penuh sukacita. Dan saya ingin para sahabat yang kemudian mendengarkan renungan yang sederhana seperti ini juga mengalami yang namanya sukacita. Kemudian yang berikutnya, ketika saya merenungkan sabda Tuhan, yang terasa adalah hatiku ini dibakar oleh sabda itu. Sehingga yang saya rasakan adalah saya sungguh mengalami kobaran di dalam hati, jiwa, dan rohku ini. Sehingga ketika saya mewartakan sabda Tuhan, karena jiwaku, hatiku, rohku ini dibakar oleh sabda Tuhan, maka cara saya juga mewartakan sabda Tuhan ini benar-benar sebagai pribadi yang sudah terbakar itu. Dan Tuhan yang membakar hidupku melalui sabdanya ini tidak pernah menghanguskan hidupku. Justru yang terjadi adalah hidupku semakin berkobar-kobar untuk mewartakan sabda Tuhan itu. Pertanyaannya adalah, apakah para sahabat merasakan itu? Ketika saya membagikan sabda Tuhan dengan berkobar-kobar ini, apakah para sahabat juga mengalami kobaran dari sabda Tuhan yang membakar hidupmu itu? Ini adalah bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua yang saya tuliskan adalah ketika kita bicara tentang karunia, tentang talenta, tentang rahmat yang diberikan oleh Tuhan. Saya yakin setiap dari para sahabat sudah diberi oleh Tuhan karunia yang cukup, talenta yang cukup, dan rahmat yang cukup. Apalagi kita sebagai orang Katolik, ketika kita sudah menerima baptisan, di situ kita menerima karunia Roh Kudus secara penuh. Dan selanjutnya, kita menerima sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja. Dan setiap sakramen yang kita terima itu sungguh mendatangkan talenta, karunia, rahmat yang cukup untuk menuntunmu berkembang dan bertumbuh dalam kedewasaan iman. Itulah sebabnya saya menuliskan refleksi demikian. Karunia dari Tuhan itu nyata. Karunia dari Tuhan itu tidak abal-abal. Karunia dari Tuhan itu sungguh nyata diberikan kepada kita. Lalu karunia atau talenta
dari Tuhan itu benar adanya. Tak seorang pun dari kita yang tidak diberi talenta oleh Tuhan. Ingat itu para sahabat. Kita semua sudah diberi talenta oleh Tuhan. Bahkan saya yakin para sahabat pernah membaca kisah tentang orang-orang yang dipercaya untuk mengembangkan talenta. Dan saya ingin para sahabat ketika diberi talenta oleh Tuhan, maka kita bertanggung jawab untuk mengembangkan talenta yang diberikan oleh Tuhan itu. Dan kemudian, refleksi saya demikian juga. Berkat dari Tuhan itu sudah tercurah. Maka disinilah para sahabat, kita hendaknya sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan begitu baik kepada kita. God is good all the time. Karena dia memberikan banyak karunia. Dia memberikan banyak talenta. Dia memberikan banyak berkat dan rahmat bagi kehidupan kita. Nah, itu bagian yang kedua. Bahwa saya tegaskan, yang namanya karunia, talenta, berkat, rahmat, itu benar-benar adanya diberikan kepada kita. Kemudian bagian yang ketiga yang saya sampaikan adalah tentang kekuatan firman itu. Saya kira para sahabat ingat ya, setelah khotbah Yesus di bukit dicatat dengan sangat baik dalam Injil Matius bab 5-7. Kemudian setelah Yesus berkhotbah, apa reaksi dari orang-orang yang mendengarkan khotbahnya Yesus itu? Mereka kagum. Mereka tercengang-cengang, astonished, amazing. Dan yang membuat mereka astonished, amazing, kagum, bukan hanya karena kata-kata Yesus yang indah. No, itu karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan wibawa. Itulah sebabnya para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan. Ketika kita bicara tentang firman Tuhan, sabda Tuhan, pada dasarnya firman itu, sabda itu sudah punya kuasa. Itulah sebabnya di sini saya menuliskan beberapa poin demikian. Firman Tuhan harus ditaburkan di tanah yang baik. Harus dipastikan bahwa tanahku ini adalah tanah yang baik. Dan tanahmu juga adalah tanah yang baik. Dan saya yakin tanah yang kita miliki adalah tanah yang baik. Karena tanah yang baik itu tidak hanya kemudian menjadi tempat yang baik untuk tumbuhnya benih, tetapi yang sangat penting adalah ada kepastian bahwa tanah yang baik itu ketika ditaburi oleh biji yang baik, maka akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang berlimpah. Itulah sebabnya saya ingin betul para sahabat mewujudkan, menyiapkan tanah yang baik. Dan engkau, Anda, kamu adalah tanah yang baik itu. Kemudian yang berikutnya, firman Tuhan harus bisa didengar oleh telinga yang peka. Saya yakin
para sahabat bisa mendengar suara saya saat ini, betul? Dan saya yakin telinga para sahabat masih normal, bukan? Dan saya yakin para sahabat tidak dungu, iya atau tidak? Pasti iya. Tapi yang penting adalah bagaimana firman itu harus bisa didengar oleh telinga yang peka. Suara Tuhan harus bisa didengar dengan baik. Meskipun kadang-kadang suara Tuhan itu seperti angin sepoi-sepoi. Bisikannya sangat lembut, nyaris tidak terdengar. Tapi karena telinga kita ini begitu peka, maka kita bisa mendengarkan firman Tuhan itu dengan sangat jelas. Pastikan telingamu bisa mendengar sabda Tuhan. Mintalah kepada Tuhan telinga yang peka untuk bisa mendengarkan suara Tuhan melalui sabdanya. Kemudian yang berikutnya, wah ini saya suka dengan kata-kata yang mau saya katakan ini. Yaitu firman Tuhan harus dalam tanda kutip menegur orang yang tidak percaya. Semoga para sahabat adalah orang-orang yang percaya. Sehingga tidak harus merasa ditegur oleh Tuhan. Saya ingin firman Tuhan ini menegur kita dalam tanda kutip ketika hidup kita tidak benar. Ketika hidup kita tidak sejalan dengan Tuhan. Dan ketika hidup kita merasa kehilangan orientasi. Disinilah poinnya para sahabat. Saya ingin firman Tuhan itu dalam tanda kutip menegur kita. Orang yang merasa tidak percaya ini. Bagaimana? Apakah kamu pernah ditegur oleh Tuhan? Karena kamu tidak percaya kepada Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Para sahabat, itu bagian yang ketiga. Dan akhirnya kita masuk pada bagian yang keempat. Sebagai summary. Sebagai rangkuman. Saya mulai dari pengalamanku. Para sahabat, saya harus berbagi kepada para sahabat. Bahwa selama ini perjalanan imanku yang saya andalkan hanyalah Tuhan. Yang saya andalkan adalah firman-Nya, sabdanya. Saya tidak hanya dibuat kagum oleh kata-katanya yang penuh dengan wibawa dan hidup itu. Tapi seperti yang saya katakan di atas, saya sendiri setiap hari dibakar oleh firman-Nya itu. Sehingga disinilah saya yakin bahwa saya tidak hanya dituntun oleh firman-Nya, tetapi saya sungguh dibawa masuk dalam pengalaman firman itu, dan firman itu menggerakkan hidup saya. Santo Paulus mengatakan, hidup bergerak dan ada. Itu juga, firman itu juga membuat hidup saya seperti itu. Membuat saya hidup
seperti yang para sahabat lihat ini, bergerak untuk melakukan pewartaan. Dan ada. Karena Tuhan selalu ada. Sebagaimana dia ada surat kepada orang Ibrani itu. Yesus Kristus tetap sama. Hari dulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Luar biasa. Bagaimana dengan para sahabat? Apakah kamu sudah merasa dibakar oleh firman Tuhan itu dan membuat hati, jiwa, rohmu berkobar-kobar untuk melakukan tugas pewartaan yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa ini adalah salah satu tugas, kewajiban, tanggung jawab kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus dan anggota gereja. Kita harus mewartakan sabda Tuhan, kabar baik ini kepada segala makhluk. Begitu saja, semoga video yang minta maaf agak panjang ini juga membakar hidupmu. Begitu, mari kita nyanyikan lagi lagu yang tadi kita nyanyikan bersama. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Begitu, sebelum berkat mari kita doa satu kali. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Hidup, pelayanan, dan kesaksian kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, di mana saja kita berada saat ini, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tak kasih dua ini. You are the best. Bye-bye.